Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Praktikum Anfisma. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Koirunisa, NIM 101200091, Prodi S1 Farmasi, kelas B. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu sistem indera, yaitu adalah indera pengecap atau lidah. Sebelum saya membahas mengenai lidah, saya juga akan membahas mengenai sensasi. Apakah itu sensasi? Sensasi adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan dengan merangsang reseptor dalam organ-organ indera di tubuh manusia. Sensasi meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan sentuhan. Sensasi rasa dipengaruhi oleh saliva atau air liur. Hal ini disebabkan karena saliva merupakan faktor utama dalam indera pengecapan. Segala zat yang masuk ke dalam mulut akan dilarutkan terlebih dahulu oleh saliva. Oke, kita membahas mengenai lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Salah satu fungsi lidah adalah mengenali rasa pada setiap objek yang masuk ke dalam mulut. Selain itu, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu membantu kita dalam berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Di dalam suatu lidah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah radix lingua atau pangkal lidah. Yang kedua adalah dorsum lingua atau punggung lidah. Dan yang terakhir adalah apex lingua atau ujung lidah. Dan saya akan menjelaskan mengenai reseptor pengecap. Terdapat sel-sel pengecap, yaitu sel-sel epitelium yang telah termodifikasi berubah menjadi kuncup pengecap dan tersebar di permukaan lidah sehingga membentuk sesuatu yang mirip puting yang disebut sebagai papila pada lidah. Papila dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah circumvallate papilla, dan yang kedua filiform papilla, dan yang terakhir adalah fungiform papilla. Reseptor pengecap dasar ada 4 macam. Yang pertama adalah rasa manis. Rasa manis ditimbulkan oleh gugus OH dalam molekul organik. Contohnya terdapat pada gula, keton, dan asam amino tertentu. Dan yang kedua ada rasa pahit. Rasa pahit ditimbulkan oleh rangsangan alkaloid. Contohnya terdapat pada kopi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rasa asin. Rasa asin disebabkan oleh garam. Kacen garam bertanggung jawab akan rasa asin, tapi anion dalam beberapa hal juga memegang peranan. Dan yang terakhir adalah rasa asam. Rasa asam disebabkan oleh asam dan identitas rasa yang kira-kira sebanding dengan logaritma konsentrasi ion hidrogen, yaitu makin asam suatu asam, rasa menjadi semakin kuat. Proses pengecapan. Makanan dan minuman yang menyentuh lidah akan mengaktifkan reseptor pengecap yang peka terhadap rangsangan kimia. Rangsangan ini akan diteruskan ke otak dalam bentuk impuls saraf oleh sel saraf pada lidah. Otak akan menerima informasi tersebut dan menerjemahkannya sehingga bisa merasakan minuman dan makanan tersebut.
Apa saja faktor yang mempengaruhi reseptor pengecap? Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor usia. Yang kedua, faktor suhu makanan. Dan yang ketiga, faktor penyakit. Yang keempat, faktor lain yang dapat menghalangi identifikasi rasa. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai sistem pengecap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.